Namo Buddhaya teman-teman Sukarma, hari ini kami mau menjelaskan moralitas tentang topik moralitas dalam ajaran Buddha. Perkenalkan, nama saya Vito Jonathan dengan NIM 230501136 Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan perkenalkan, nama saya Alberto Pramana dengan NIM 230705134 dari Prodi Sastra Inggris. Dengan dosen pengampu Amran, sarjana agama, master pendidikan, dan mentor Julian Anggara dengan NIM 221402109. Sebelum memulai materi, mari kita membaca pareka sejenak. Arahat sama samito mata Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa. Swakato Bhagavato Sam Gama telah sempurna dibawakan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Gama. Sumpatipano Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo tassa sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tassa Pujilah Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddha sarana gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Dhamma sarana gacchami. Aku berlindung kepada Gama. Sangham sarana gacchami. Aku berlindung kepada Sangha. Ditiyampi Buddham sarana gacchami. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ditiyampi Dhammam sarana gacchami. Kedua kalinya aku berlindung kepada Gama. Ditiyampi Sangham sarana gacchami. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Tatiyampi Buddham sarana gacchami. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Tatiyampi Dhammam sarana gacchami. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Gama. Tatiyampi Sangham sarana gacchami. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Inti dari moralitas Buddha adalah: 1. Tidak membunuh, ahimsa. 2. Tidak mencuri, askeya. 3. Tidak berzina, brahmacharya. 4. Tidak berbohong, satya. 5. Tidak mabuk-mabukan, pramada. Moralitas dalam agama Buddha berpusat pada ajaran tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia brosur 8. 1. Tidak membunuh atau ahimsa adalah ajaran untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup apapun. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat Buddha. Yang kedua, tidak mencuri atau asatya. Ajaran untuk tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ini mencakup tidak hanya pencurian tapi penipuan dan penggelapan. Yang ketiga adalah tidak berzina atau brahmacharya adalah ajaran untuk menahan diri dari perilaku seksual yang tidak pantas seperti perselingkuhan atau penyalahgunaan seksual. 4. Tidak berbohong atau satya. Ajaran untuk selalu berkata jujur dan tidak menyampaikan kebohongan atau informasi yang menyesatkan. 5. Tidak membungkukkan atau pramada adalah ajaran untuk menghindari penggunaan obat-obatan dan minuman keras yang dapat mengganggu kesadaran.
Pancasila yang dalam bahasa Pali Pancasila dan Sanskerta Pancasila atau 5 aturan latihan. Dalam bahasa Pali Pancasila Sanskerta Pancasila adalah sistem moralitas yang paling penting bagi umat awam Buddhisme. Kata Pancasila berarti 5 sila, 5 akma atau 5 moralitas. Pengembalian zakat Pancasila serta pembacaan syariat perlindungan kepada Sri Rakana umum dilakukan bagi seseorang yang berniat atau sudah menganut Buddhisme. Silanya berisi komitmen untuk tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak melakukan Panatipata Veramani Sikapada Samadya. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Andinadana Veramani Sikapada Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu Cacara Sikapada. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya Majapada Sikapada Sama. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Selain itu, ajaran Buddha juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan atau virtus seperti cinta kasih, belas kasih, empati, dan kebijaksanaan. Moralitas Buddha bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan dan mencapai pencerahan spiritual. Dasar Raja Dharma adalah konsep yang sangat menarik dalam ajaran Buddha. Ini merujuk pada 10 prinsip atau kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin yang baik menurut ajaran Buddha. Yang pertama, dana, kemukaan hati dan kedermawanan. Seorang pemimpin tidak boleh terlalu terikat dengan kekayaannya. Dia memberikan pertolongan baik berupa materi maupun non-materi, bahkan bersedia mengorbankan hartanya demi kepentingan anggotanya. Sila atau moralitas dan perilaku etis. Pemimpin harus memiliki sila yang baik pada pikiran, ucapan, perbuatan, dan hidup berperilaku sesuai dengan aturan moralitas. 3. Parajika, pengorbanan diri. Seorang pemimpin harus selalu mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Yang keempat, ajava, kejujuran dan integritas. Memiliki kejujuran, ketulusan sikap maupun pikiran dan kebersihan tujuan serta cita-cita dalam kepemimpinannya. Madhava, kelembutan dan keramahan. Memiliki sikap ramah tamah, simpati, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang keenam, ada tapa, disiplin diri dan pengendalian diri. Membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan, terkendali inderanya dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. 7. Abhoda, tidak pemarah dan tidak dendam. Memiliki sifat pemaaf dan bersahabat. Menjauhi niat jahat dan permusuhan dan kebencian. Yang kedelapan, avihimsa, tidak menyakiti dan tidak membahayakan, tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, senang pada perdamaian, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran hidup. Khanti, kesabaran dan toleransi. Memiliki kesabaran pada saat mengambil halangan dan kesulitan. Memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan dan celaan, sehingga menimbulkan pengertian dan kebijaksanaan pada saat menentukan keputusan. Rodana, tidak bertentangan dengan hidup dan dengan hukum dan keadilan, menghargai pendapat atau keinginan mereka yang dipimpinnya demi kebenaran dan untuk memperoleh kemajuan sesuai dengan tujuan dan cita-cita kepemimpinannya. Dia harus hidup bersatu dengan anggota sesuai dengan tuntutan hati nurani. Ke-10, syarat sebagian besar berisikan pengendalian diri sendiri. Sang Buddha mengajarkan cara menguasai diri sendiri sebagai dasar agar dapat menjadi
pemimpin yang baik, bukan cara menguasai atau memaksa orang lain yang memimpin. Seni kepemimpinan Buddhis adalah seni memimpin diri sendiri baru kemudian orang lain. Karena keteladanan adalah cara yang paling ampuh dalam memimpin kelompok atau organisasi. Secara keseluruhan, moralitas dalam agama Buddha berfokus pada pengembangan perilaku etis dan spiritual yang dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Penerapan moralitas agama Buddha dalam kehidupan nyata dapat dilakukan melalui menjalankan jalan mulia berunsur 8, Arya Akagika Maga. Jalan mulia berunsur 8 adalah salah satu ajaran penting dalam Buddhisme yang menjelaskan 8 aspek atau komponen yang harus ditempuh untuk mencapai pembebasan dari penderitaan nirvana. Kegelapan aspek tersebut adalah Kebijaksanaan dalam bahasa Pali, Pana, dan bahasa Sanskerta, Prajna. 1. Pandangan atau pengertian benar, Samadhi. Pandangan benar adalah suatu pengertian tentang suatu kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan. Kebenaran tersebut bisa meliputi hal-hal positif. Contohnya, kebenaran tentang tujuan kehidupan, cara menjalani kehidupan yang baik, dan lain-lain. Manfaat memiliki pandangan benar yaitu kita dapat menjalani kehidupan yang dengan lebih baik dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena memiliki manfaat yang besar, maka kita perlu belajar untuk memperoleh pandangan benar. 2. Niat atau pemikiran benar sama sangkapa. Karena itu faktor kedua dari jalan mulia ini mempunyai 2 tujuan. Melenyapkan pikiran-pikiran jahat dan mengembangkan pikiran-pikiran baik. Pikiran baik terdiri dari 3 bagian yaitu nekama, melepaskan diri dari kesenangan dunia dan sifat mementingkan diri sendiri yang berlawanan dengan kemelekatan sifat mau menang sendiri. Abhyapada, cinta kasih, ikikat baik atau kelemah lembutan yang berlawanan dengan kebencian, ikikat jahat atau kemarahan. Avihimsa, tidak kejam atau kasih sayang, yang berlawanan dengan kejaman atau kebencian. Kemoralan, dalam bahasa Pali sila, ucapan benar sama vaca. Ucapan benar sama vaca adalah berusaha menahan diri dari berbohong, mukhafadah, memfitnah, visuna, waca, berucap kasar atau caci maki, parusa, vaca, dan percakapan yang tidak bermanfaat atau bergunjingan sama kalapa. Berikut syarat untuk sebuah ucapan dikategorikan sebagai ucapan benar. Ucapan itu benar, ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, ucapan itu tepat pada waktunya. Yang keempat, perbuatan benar atau sama-sama. Perbuatan benar atau sama-sama juga dapat diartikan sebagai tindakan benar. Berarti dalam hal ini, menurut agama Buddha diharapkan untuk bertindak benar secara moral, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Penghidupan atau pencaharian benar, kama ajiva, berarti bahwa praktik pengikut agama Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. 5 jenis bisnis yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang umat awam. Bisnis senjata, bisnis manusia, bisnis daging, bisnis barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, bisnis racun. Yang keenam, usaha atau daya upaya benar, sama vayama. Untuk hal ini, praktik pengikut agama Buddha harus berupaya keras untuk meninggalkan semua pikiran yang salah dan dapat merugikan perkataan dan perbuatan. Praktisi penganut agama Buddha sebaliknya harus berupaya keras untuk meningkatkan apa yang baik dan berguna untuk diri mereka sendiri dan orang lain dalam pemikiran mereka, perkataan dan perbuatan, tanpa mengikut sertakan pemikiran atau akan kesulitan atau kekhawatiran. Keempat, daya upaya benar dimaksud di atas adalah usaha melenyapkan kejahatan yang telah timbul, usaha mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul, usaha membangkitkan kebaikan yang belum timbul, dan usaha mengembangkan kebajikan yang telah timbul. 7. Perhatian benar sama sakti juga dapat diartikan sebagai ingatan benar atau kesadaran benar. Dengan demikian, penganut agama Buddha harus senantiasa menjaga pikiran-pikiran mereka terhadap fenomena yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Mereka harus waspada dan berhati-hati supaya tidak bertindak laku atau berkata-kata karena kelalaian atau kecerobohan. 8. Konsentrasi benar atau sama samadhi. Seperti yang ditunjukkan dalam bahasa Pali adalah melatih konsentrasi atau samadhi. Dengan demikian, seorang praktisi memisahkan pikiran kepada suatu objek pikiran hingga mencapai konsentrasi penuh dan masuk ke dalam kondisi meditatif atau jhana. Biasanya pelatihan samadhi dapat ditempuh melalui pengaturan pernapasan, anapasati,
melalui visualisasi benda atau kasina, dan melalui pengulangan kalimat-kalimat tertentu. Samadhi dilakukan untuk menekan 5 gangguan guna memasuk jana. Jana merupakan sebuah media guna pengembangan kebijaksanaan dengan menenangkan pengertian dan menggunakannya untuk menguji kesungguhan suatu fenomena dengan pengenalan langsung. Hal ini membantu mengurangi kekotoran, merealisasikan trauma, dan pada akhirnya mencapai kesadaran diri. Selama berlatih konsentrasi benar, seorang praktisi harus memeriksa dan membuktikan pandangan benar mereka. Pada proses demikian, pengetahuan benar akan timbul dan diikuti dengan pembebasan sesungguhnya. Konsentrasi benar berarti memusatkan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Cara ini disebut dengan samakah bhavana, 4 kesadaran batin yang luhur. Jika kasih mereka belas asih karuna turut berbahagia mengika keseimbangan batin UPK. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moralitas agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat mencapai ketenangan batin, kebijaksanaan, dan pembebasan dari penderitaan. Kesimpulan, agama merupakan pedoman hidup bagi manusia baik di tatanan pribadi maupun sosial. Tujuan dari pendidikan agama Buddha di perguruan tinggi tidak lain adalah membimbing Anda dalam mengembangkan kepribadian yang bermoral, peduli manusia, bangsa, dan negara. Kepribadian di sini mencakup sebagai aspek religius, aspek moral, aspek intelektual, dan aspek kebangsaan. Kesemua aspek itu diwujudkan dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya, khususnya untuk pendidikan agama Buddha, aspek religius dan moralitas sangat ditekankan implementasinya. Demikianlah penjelasan kita berdua tentang moralitas dasar dalam ajaran Buddha. Akhir kata kita Kita mengucapkan ucapkan terima terima kasih. kasih. Sadhu, Sadhu. sadhu.